Diumumkan untuk seluruh HP harap dimatikan atau dinonaktifkan terlebih dahulu karena Ibu Bupati sudah akan segera sampai. Seluruh hadirin dimohon berdiri. Selamat datang kepada Bupati Bojonegoro, Ibu Ana Muawanah di RSUD Sumberjo. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Bojonegoro, Ibu Ana Muawanah, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Ibu Dr. Ani Pujiningrum MMKes, Direktur RSUD Sumberjo, Ibu Dr. Ratih Wulandari MH, serta seluruh undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara peresmian pengembangan pelayanan RSUD Sumberjo tahun 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, marilah kita ikuti pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Haji Ihsan Gunadi. Kepada Bapak Haji Ihsan Gunadi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hamda yuafi ni'mah wa yukafi mazid. Ya Rabbana hamdu kama yanbaghi li Ya Allah, segala puji hanya untuk yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan karunia sehingga kami keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Ya Allah, pada saat ini kami berkumpul di tempat ini untuk memohon ridho-Mu dalam rangka meresmikan pengembangan pelayanan RSUD Sumberjo, yakni inovasi rawat jalan, poli kosmetik medik, pelayan diagnostik terpadu, laboratorium, radiologi, dan CT scan. Berkailah ya Allah dengan permasalahan ini, semoga kinerja kami semakin lancar serta maksimal dalam melayani sehingga kami dapat lebih banyak memberi manfaat kepada masyarakat. Ya Allah, lindungi dan selamatkanlah kami dari mara bahaya, bala dan fitnah, serta mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berlindung dan hanya kamu kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatah daimata fid dini wa dunya wal akhirah wal fauza bil jannati wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Direktur RSUD Sumberjo kepada Ibu Dr. Ati Wulandari MH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan bersama kita hormati serta kita banggakan Ibu Bupati Bojonegoro, Ibu Anamu Awana, yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro atau yang mewakili Bapak Sekdin, yang terhormat seluruh jajaran struktural, seluruh sejawat, kemudian seluruh keluarga besar Sivitas Hospitalia RSUD Sumberjo Kabupaten Bojonegoro. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti acara peresmian pengembangan pelayanan dan inovasi di RSUD Sumberjo. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Atas jasa beliau, kita semua bisa merasakan nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan tugas dengan baik untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Ibu Bupati yang kami hormati, kami haturkan penghormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya Ibu, karena berkenan untuk hadir dalam acara peresmian pengembangan pelayanan dan inovasi di RSUD Sumberjo yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis 27 Mei 2021. Mohon izin kami laporkan dengan hormat Ibu Bupati bahwa pada saat ini RSUD Sumberjo telah siap menyelenggarakan pengembangan pelayanan tahun 2021 sebagaimana pernah kami sampaikan pada saat paparan rencana kinerja pada bulan Oktober 2020. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di wilayah timur Kabupaten Bojonegoro yang telah berkomitmen sebagai kabupaten dengan UHC atau Universal Health Coverage dengan jumlah kepesertaan 99,5%. Adapun pengembangan pelayanan dan inovasi di RSUD Sumberjo yang kami mohon Ibu pada hari ini untuk meresmikan adalah yang pertama adalah polikosmetik medik. Polikosmetik medik ini merupakan salah satu divisi bagian dari spesialisasi dokter kulit dan kelamin dalam rangka merespon kebutuhan pelayanan khususnya di bidang estetik dermatologi. Adapun beberapa layanan unggulan yang kami kembangkan di tahun 2021 ini sebenarnya sudah launching per Maret Ibu, soft launching, dan kita sudah pelayanan.
yakni yang pertama teknologi PRP, Ibu. Jadi PRP ini adalah teknologi yang memanfaatkan dari darah pasien sendiri, kemudian teknologi ini diekstrak untuk diberikan dan dimanfaatkan untuk teknik peremajaan kulit. Yang kedua, menggunakan teknologi low frequency counter, di mana ini adalah alat pemotong yang biasanya digunakan oleh dokter spesialis bedah dan kadang menimbulkan bekas, tetapi ini kami kembangkan dengan teknologi sehingga resiko bekas, scar ataupun kecacatan setelah tindakan ini bisa kita minimalkan. Yang berikutnya adalah pemanfaatan teknologi juga, yakni excimer fototerapi, di mana satu ini adalah treatment untuk pasien dengan dermatitis kronis, dermatitis atopi, dan pasien vitiligo. Dan ini bisa dengan BPJS, Ibu. Untuk tahun 2022 kami rencana juga akan mengembangkan untuk polikosmetik medik, tentunya ini juga dengan kesepakatan dan dari passion dokter penanggung jawab pelayanan juga, yakni teknologi IPL atau Intense Pulse Light untuk peremajaan kulit, dan yang kedua adalah pengembangan teknologi laser diode untuk akne, Ibu, untuk jerawat. Insya Allah di tahun 2002 kami mohon berkenan Ibu Bupati nanti melihat dan meninjau pelayanan di Polikosmetik Medik, Ibu. Yang kedua, inovasi pelayanan juga berbasis teknologi informasi sebagai respon dalam mempermudah pelayanan di unit admisi atau unit pendaftaran dan farmasi di RSUD Sumberjo di era pandemi, yang bertujuan untuk berupaya senantiasa mengurangi resiko penyebaran COVID dan meminimalkan kontak langsung antara pemberi layanan dengan para pengguna layanan. Inovasi ini ada beberapa hal yang mungkin akan secara lengkap kami tayangkan dalam video profil pelayanan, yakni aplikasi Sapa Soulmate atau antrian pendaftaran antrian sosial media. Kemudian yang kedua, SIPIPIT merupakan sebuah integrasi sistem pemberian informasi pelayanan dan pengaduan di Rumah Sakit Sumberjo. Yang ketiga, ini adalah inovasi Mas Pio. Mas ini adalah personifikasi dari seorang yang mungkin tenaga pengantar, Ibu, kemudian pemberi informasi obat, di mana layanan ini sudah kami mulai bulan pertengahan Maret, di mana jasa pengantaran obat ini tidak mengenakan iur biaya kepada pengguna layanan, dan ini untuk sementara memang kami masih melayani di wilayah timur, Ibu, terutama dari area Sumberjo, Balen, Kanor, kemudian Kepoh Baru juga pernah, Ibu. Aplikasi berikutnya adalah aplikasi Sidik Risti, Sistem Informasi Deteksi Resiko Dini. Ini merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi mengintegrasikan komunikasi pasien sebelum dirujuk untuk mendeteksi resiko tinggi pada kehamilan terutama preeklamsia dari 12 FKTP di wilayah timur, sehingga dokter spesialis yang menaungi, dokter spesialis kandungan, ini bisa melakukan pemetaan resiko tinggi berbasiskan wilayah, tetapi kami integrasikan dengan sistem informasi manajemen rumah sakit kami, Ibu. Pada kesempatan ini kami juga berharap mohon berkenan Ibu Bupati nanti meninjau dan meresmikan pelayanan diagnostik terpadu, yakni pelayanan laboratorium, radiologi, dan CT scan. Alhamdulillah, Ibu, pada 12 Mei kemarin, sebagaimana kami laporkan, izin CT scan ini sudah terbit, karena ini cukup memakan waktu, karena kemarin kami di 2020 mengupayakan karena masa pandemi, sehingga kunjungan dari Bapeten ini tidak bisa hadir ke Bojonegoro. Alhamdulillah 12 Mei kemarin sudah jadi. Dan ini kami integrasikan di satu gedung, Ibu. Jadi di lantai 3, harapan kami untuk pelayanan diagnostik terpadu ini, pengguna layanan tidak lagi kesusahan, karena saya ingat betul pesan Ibu kepada kami adalah jangan sulitkan orang sakit. Jadi kami berharap ini bisa mengejawantahkan keinginan Ibu bahwa para pengguna layanan ini bisa dimudahkan untuk tidak berjalan ke sana ke sini, sehingga bisa kami penuhi upaya-upaya rumah sakit untuk memberikan pelayanan.
Demikian laporan kegiatan yang dapat kami sampaikan, Ibu. Kami mohon doa restu, arahan dan petunjuk dari Ibu Bupati. Semoga dengan adanya pengembangan pelayanan ini, kami dapat memberikan nilai lebih pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat, khususnya di wilayah timur Kabupaten Bojonegoro. Dalam mengakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan rangkaian acara selanjutnya, kita saksikan video inovasi pelayanan RSUD Sumberjo. Untuk optimalisasi pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Sumberjo menciptakan sebuah inovasi layanan publik berbasis telekomunikasi yang dinamakan aplikasi Smart Hospital. Aplikasi Smart Hospital terdiri dari Sapa Soulmate, Si Pipit, Mas Pio, dan Si Dek Risti. Sapa Soulmate atau Sistem Administrasi Pendaftaran Antrian Sosial Media adalah aplikasi yang mempermudah calon pasien agar tidak perlu antri di loket pendaftaran, bisa daftar dari rumah melalui WhatsApp dan cukup konfirmasi ke loket saat berkunjung ke rumah sakit. Dengan Sapa Soulmate, proses pendaftaran dapat dilakukan dengan cepat, di mana saja dan kapan saja. Sistem Informasi Deteksi Risiko Tinggi atau SIDE-RISTI adalah sistem yang berupaya untuk mendeteksi risiko tinggi pada kehamilan, terutama pada ibu dengan preeklamsia di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, agar dapat menekan angka kematian ibu, khususnya di wilayah timur Kabupaten Bojonegoro. Inovasi Smart Hospital selanjutnya adalah Mas Pio, sebagai pemberi informasi obat yang merupakan penyediaan jasa dari instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Sumberjo yang mengantar dan memberi informasi obat yang sudah diresepkan oleh dokter secara gratis ke rumah pasien. Tidak sampai di situ saja, jika ingin memberikan saran dan kritik terkait pelayanan yang diterima, pasien dapat membuka aplikasi Si Pipit. Si Pipit merupakan kepanjangan dari Sistem Pemberian Informasi dan Pengaduan Terintegrasi. Aplikasi ini sebagai upaya memberikan kebutuhan informasi pelayanan dan pengelolaan pengaduan dari masyarakat secara langsung. Tersedia juga Polikosmetik Medik yang ditunjang dengan peralatan Targeted Phototherapy Excimer Light 308 nanometer, Electrosurgical Unit dengan output power low, high, dan bipolar, layanan terapi platelet rise plasma, chemical cautery, chemical peeling, basic facial, dan produk home care yang aman dan terjangkau. Pusat pelayanan diagnostik yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Sumberjo adalah pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, dan CT scan. Pemeriksaan CT scan yang canggih ini menggunakan sinar X yang hasil pemeriksaannya bisa dilihat di komputer untuk mendeteksi jaringan lunak, tulang, dan pembuluh darah di tubuh dengan lebih akurat dan cepat. Pelayanan laboratorium meliputi pemeriksaan hematologi, thyroid marker, hemostatis, pemeriksaan imunologi, serologi, kimia analisa, dan pelayanan bank darah atau BDRS. Semua pelayanan ini tersedia untuk pelayanan pasien yang berkualitas, terjangkau, dan memuaskan. Rumah Sakit Umum Daerah Sumberjo, siap senyum, siap melayani. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut kita ikuti bersama sambutan dan arahan Bupati Bojonegoro. Kepada yang terhormat Ibu Ana Muawanah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dari Dinas Kesehatan diwakili Bapak Sekretaris Dinas. Yang saya hormati Ibu Direktur RSUD Sumberjo beserta seluruh jajaran baik dari struktural maupun fungsional dan seluruh para pegawai RSUD baik yang ASN, P3K maupun dari yang THL, semua saya banggakan. Jadi makin ke depan memang kita dituntut pertama memberikan pelayanan yang cepat, kedua yang tepat, ketiga keterbukaan. Maka di saat sistem pemerintahan berbasis elektronik itu diharapkan semua pelayanan bisa diakses dengan menggunakan aplikasi. Lambat laun cepat, ada yang cepat karena SDM-nya siap, maka kita tidak bisa menafikan apa yang menjadi harapan masyarakat ini. Tadi pagi kami baru saja rapat 15 OPD atau dinas yang rencana kami siapkan untuk ZI zona integritas. Di antaranya adalah yang ada di Dinas Kesehatan. 2022 kami sudah persiapkan sekarang, sehingga nanti bulan Oktober kami sudah mulai pencanangan. Karena di situ tentunya roomnya sama, tapi kontennya pasti berbeda. Nah, kalau yang 2021 baru RSUD kelas B, mudah-mudahan segera menyusul kelas C. Sebenarnya formatnya sama, cuman kita harus bisa melingkan dengan bahasanya basis kinerja dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, tentunya makin ke depan taraf hidup masyarakat makin maju, itu bukan sekedar sembuh. Kalau dulu orang dikasih obat flu asal sembuh, obatnya apa gak takon. Sekarang sembuh dan tidak ada efek, karena mereka tuh kalau udah buka obat ngecek di Google, ini obat apa ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pengetahuan masyarakat sudah makin maju. Maka sebagai tenaga medis dan juga manajemen rumah sakit harus bisa mengakselerasikan terhadap perkembangan teknologi. Teknologi informasi yang tadi ada beberapa aplikasi, teknologi ilmu pengetahuan, dan teknologi peralatan. Kalau dulu mungkin kalau datang asal dikasih bodreksin, zaman dulu ya, bodreksin esmari atau bodrek. Sekarang mungkin casingnya ganti, chemicalnya sama. Orang bisa mengecek kok obat ini itu terdiri apa saja chemicalnya. Nah, ini salah satu bentuk bahwa pelayanan dasar di bidang kesehatan untuk terus kita jangan puas. Kalau ilmu akuntansi mungkin sama formatnya, tapi kalau ilmu kesehatan, teknologi terus berkembang seiring dengan anatomi tubuh dan sebagainya. Maka yang ketiga, PMK Bojonegoro mencanangkan mempercepat UHC 2018 2019 baru 60% belum UHC ya, kepesertaan BPJS dalam waktu 1 tahun. Dinas terkait didukung dengan rumah sakit terkait, sekarang Bojonegoro mungkin sudah terbesar menjadi 99,5% UHC. Pertanyaannya, apakah cukup UHC itu sudah memuaskan masyarakat? Karena UHC itu adalah beban pemerintah untuk menjamin kesehatan. Pertanyaan itu bisa terjawab, belum bisa memberikan kepuasan jika FKTP maupun rumah sakit tidak serta-merta untuk mengakselerasikan terhadap perkembangan atau keanggotaan UHC. Jadi UHC kalau tidak diikuti dengan sarana prasarana rumah sakit, manajemen yang kompeten, ini sama dengan membuang-buang biaya. Karena masyarakat datang tidak dilayani dengan baik. Masyarakat datang, tenaga medisnya tidak siap. Masyarakat datang, obatnya tidak siap, dan sebagainya. Maka pertama kami menaruh apresiasi yang tinggi kepada RSUD Sumberjo yang hari ini sudah mencanangkan begitu cepat terhadap beberapa aplikasi.
Apa yang menjadi harapan ini kita terus untuk memotivasi diri, memacu sehingga ada korelasi positif. Kalau bahasa statistik itu ada korelasi kuat. Nah, biasanya dulu pernah belajar statistik. Ada korelasi kuat antara UHC yang 99,14% dengan pelayanan masyarakat. Yang terakhir dengan kepuasan masyarakat. Ini. Jadi pelayanan saja tanpa kepuasan itu tentunya kategori yang kurang baik. Sehingga selain sarana prasarana, selain manajemen, maka SOP di dalam tata cara menangani pasien, SOP di dalam tata cara bekerja itu harus mulai di unit terkecil. Sekarang itu sudah mulai kita itu bicara terkecil. Karena bicara ZI itu sudah judulnya adalah pelayanan, kemudian terakhirnya kepuasan masyarakat. Nah, di sini ya. Jadi Pemkab Bojonegoro terus mensupport keberadaan rumah sakit maupun FKTP, dan nanti rencana tahun 2022 awal kami juga akan menaikkan FKTP di Kepobaru menjadi kelas D. Itu semata-mata juga untuk mendekatkan kepada masyarakat untuk pelayanan, mendekatkan pada masyarakat untuk kepuasan. Bapak Ibu sekalian, tadi yang terakhir Ibu Dokter, Ibu Dirut menyampaikan tentang estetika medis. Nah, coba dicek dulu ada berapa tenaga perempuan di sini. 65%. Pak dokter kulitnya datang enggak ini? Ibu dokter kulit. Dokter kulit ya, Ibu dokter kulit ya. 60% itu kalau satu hari yang piling-piling itu 3 berarti harus rame rumah sakitnya. Ya tidak harus ya. Paling tidak bagaimana kita melihat cara pandang itu sudah pasar. Jadi estetika medis itu biasanya kaum perempuan, tapi sekarang banyak laki-laki juga datang ke kosmetik. Medical juga banyak ya kan. Biar apa Pak? Biar glowing katanya. Saya bilang kasih minyak apa gimana Pak biar glowing. Pada dasarnya pola hidup sudah agak sedikit bergeser bahwa keindahan, kecantikan bukan hanya perempuan, tetapi laki-laki juga mempunyai, bahasa saya hak ya, bukan kewajiban. Tapi kadang-kadang Anda nggak mau entar dipikir saya tidak normal gitu. Ada juga yang begitu ya kan. Kalau gitu juga perempuan yang terlalu maco banget sampai berantakan. Kok berantakan banget kami laki apa perempuan? Biasanya kan gitu kan. Nah itu perempuan-perempuan, jadi sungguh pun kita berkarir, tapi namanya penampilan tetap diperhatikan ya. 60% tenaga RSUD perempuan. Jadi kalau buka poli kecantikan atau estetika medis tentunya ini sudah pangsa pasar. Kemudian yang kedua, Sumberjo ini kalau kita peta ya, kalau kita peta nasional, Jakarta itu seperti Bojonegoro kota, Surabaya, Medan itu ya Sumberjo, Kalitidu, termasuk Padangan. Di sini bagian seperti kayak Jawa Timurnya Indonesia. Maka pangsa pasar untuk estetika medis tentunya ini juga sangat menjanjikan ya kan. Biasanya ibu-ibu itu kalau caranya itu ada tekniknya. Diajarin itu susternya. Nah, itu juga menggunakan psikoefek. Kalau ibu datang ke situ, jangan langsung dibilang, Bu, mukanya kok kusam sekali. Jangan gitu, Bu, mukanya cerah. Tapi kalau di sini nanti makin cerah lagi itu makin datang ibu-ibu itu. Tapi datang-datang sudah dipunishment gitu, nggak mau aku, takut minder Masa aku datang dibilang mukaku kusam. Nah itu jadi tenaga estetikanya nanti diajarin cara komunikasi marketing, cara bagaimana menyapa pasien. Biasanya kalau pengen slim, padahal nggak slim, tapi bilang, Bu kok sekarang sudah makin, gitu, padahal nggak slim itu, padahal nggak slim. Kalimatnya sebenarnya pengen ngomong makin bohai, tapi kadang-kadang dia takut tersinggung, kok sekarang makin berisi lah, itu kan beda dengan, Ibu kok makin gembrot sih lah, nggak mau datang lagi. Coba tanya Bu Rate, sekarang makin slim, makin percaya diri dia sekarang Bu Rate. Ibu-ibu sekalian, tadi ini biar tidak terlalu tegang ya, jadi cara kita menangani pasien itu seperti cara kita mendidik murid. Jadi ini berbeda karena pakai psikologi, ada psikoefeknya. Maka kalau pasien datang jangan langsung, wah ini kok sudah mulai
bengkak semua kakinya, langsung ketakutan, itu bisa down langsung. Nah, inilah salah satu, selain kita memperbaiki manajemen, kita memperbaiki sarana prasarana, kita menggunakan teknologi aplikasi, maka komunikasi marketing suatu ketika juga perlu dilakukan seperti bukan BIMTEK ya, misal 1 hari workshop lah, setengah hari workshop bagaimana cara mengenali marketing, itu ambil dari orang-orang manajemen marketing yang bagus, narasumber. Jadi kenapa? Ini pelayanan ya, pelayanan. Perbankan aja sekarang orang mau naruh duit saja juga ada marketingnya, orang mempinjam uang pun juga ada marketingnya. Nah, rumah sakit juga harus menyiapkan tenaga marketer, bagaimana meyakinkan kepada, bahasa saya adalah pasien maupun para add value atau para pelanggan ya. Terakhir, terima kasih kerjasamanya Rumah Sakit Sosodoro, Rumah Sakit Sumberjo, ratingnya makin baik, bornya makin naik ya, bed on rate, occupation rate, bed occupation rate ya, jadi rata-rata itu artinya bed occupation rate ya, bukan bed ya, bed ya, jadi tempat tidur itu ya. Sudah makin baik, tentunya ini di wilayah timur juga termasuk penduduk besar, hampir 60% dari Kapas ke sini itu sudah penduduk besar. Ke sini 65%-an tuh ke sini dari Sumberjo termasuk Borno. Nanti kita ambil di daerah Kepoh Baru sehingga para ASN juga diberikan kesempatan untuk berkarir, meniti karir di struktural yang ada di pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Termasuk mungkin nggak lama lagi mudah-mudahan di Temayang juga kami akan dirikan itu, sehingga angka 99% sekian UHC itu harus diimbangin dengan sarana prasarana. Saya akhiri sambutan saya dan makasih semuanya kerjasamanya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Bupati berkenan tinggal di tempat dan meletakkan tangan di layar LCD untuk meresmikan pengembangan pelayanan RSUD Sumberjo tahun 2021. Mohon izin Ibu dalam hitungan. Mohon izin Ibu dalam hitungan 3, 2, 1. Pengembangan pelayanan RSUD Sumberjo tahun 2021 dengan ini resmi dibuka. Peresmian selesai, kami persilakan kembali ke tempat.